Saya diberkati lagu ini, dan lagu ini selaras dengan apa yang mau saya sampaikan. Lagu ini saya yakini, keyakinan saya ditulis oleh anak Tuhan yang tidak cengeng, anak Tuhan yang menghayal terus akan mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan. Tetapi penulis lirik ini saya yang meyakini betul-betul memahami sebuah pelayanan, seperti mungkin juga sedang kita belajar seperti Paulus di dalam pelayanan. Tidak banyak mujizat yang dia minta, tetapi nanti kenyataannya ada intervensi Tuhan di dalam menolong keadaan sulit Paulus. Tema kita hari ini yaitu menghadapi badai kehidupan. Sudah, hidup ini terhalang ya. Oke ya, biar variasi tidak di tengah tapi melihat bukti. Setiap orang percaya tidak luput dari badai kehidupan. Badai dalam hal ini tentunya bukan sesuatu, ada yang sangat dahsyat yang betul-betul menghempas sehingga terbuyung-buyung itu. Ada badai di sini adalah sebuah kesulitan yang berkelanjutan, yang seolah-olah tidak ada pertolongan dan sebagainya. Salah satu contoh yang waktu saya ini tadi malam saya dengar bagian dari keluarga kita yang sekarang di Medan, sekarang yaitu Ferry. Ferry itu dulu pernah berjemaat di sini 3 bulan. Ferry itu adiknya Febri, suaminya Yuli. Yuli itu kakaknya Santi. Ada serangan jantung dan meninggal dunia. Kabar yang sangat mengejutkan, sangat ya inilah contoh, menurut saya contoh badai yang luar biasa. Santi Yuli ke Medan mengikuti Ferry, suaminya punya anak 4, tetapi suaminya harus pergi ke rumah Bapa di surga. Penerangan saya tidak bisa menjangkau. Kenapa ya? Bagaimana nasib Yuli berikutnya? Sebuah pertanyaan. Badai begitu menghempas, saya tidak tahu jawabannya. Saya waktu nyiapkan ini baru tadi pagi, dengan sebelum tadi malam saya siapkan tidak. Kalau boleh versi saya, nggak tahu Pak Amos sepakat atau tidak. Mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, Pak Amos juga kena badai yang cukup dahsyat menurut pengamatan saya. Saat saya dengar Pak Amos jatuh kena air panas, sebuah hal yang berkecamuk dalam, kok bisa Tuhan? Saya nggak terima. Ini hambamu luar biasa, hambamu nggak neko-neko. Saya respect pada hambamu. Kenapa? Kok izinkan hal yang sepele air panas waktu itu? Tetapi setelah 2 tahun kemudian, saya melihat, waktu itu saya tidak mencerna. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, Pak Mus sendiri bersaksi, ada satu hal yang lebih dahsyat yang ditemukan di saat peristiwa itu. Saat peristiwa itu ya waduh, betapa sulit menjalani hari-hari. Tetapi kesaksiannya Pak Mus yang sering sudah kita dengar, di dalam kondisi seperti itu ada sebuah perjumpaan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Betul ya Pak Mus? Ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tuhan gerakkan itu kebutuhan untuk kesembuhan itu puluhan juta, tetapi dengan kasih karunia, dengan pertolongan Tuhan tolong. Setelah 2 tahun menyimpulkan bahwa apa yang terjadi itu bagian dari rencana Tuhan. Kadang kita saat mengalami badai, sebuah tanda tanya, kok bisa, nggak mau, kok mana Tuhan, mana janjimu? Tetapi sekarang kita tidak bisa mencerna Yuli ya dengan badai yang dihadapi.
tetapi kita bisa memahami sebuah badai yang sudah dilalui Pak Amos, saksi hidup yang pernah kita dengarkan bersama. Di sana ada pertolongan, di sana nyata kuasanya dan disaksikan, luar biasa. Jadi saat ini siapapun di antara kita kalau mengalami sesuatu badai dalam tidak pengertian dahsyat ya, sesuatu kesulitan, sesuatu kesengsaraan, sesuatu yang mengusik hidup kita, jalani nanti. Nah, untuk kita belajar mengatasi badai kehidupan, saya tidak cari di mana-mana, saya cari referensi, yaitu yang di Alkitab. Yaitu kenapa muncul ini? Karena kita sekarang membaca tentang Rasul Paulus. Kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia mengatasi kesulitan hidup yang menurut saya dahsyat. Rasul Paulus menurut saya petobat baru. Petobat baru. Dia umur kalau nggak salah 36, kalau nggak salah baru terima dipanggil waktu ke Damsyik itu. Tetapi petobat baru mengalami kesulitan yang dahsyat sekali. Tetapi apakah mereka, saya tidak menemukan di dalam Alkitab, berkeluh kesah, sambat, cengeng, mana mujizatmu Tuhan? Tidak. Untuk itu, oke ya, sepintas kita belajar profil Paulus yang siang hari ini kita pelajari. Siapa sih Paulus itu? Gambaran Paulus kayak apa? Sepintas ayo kita. Ini profil Paulus. Saya tak sembunyi. Paulus yang awalnya bernama Saulus adalah seorang Yahudi yang lahir yakni 5 atau sampai 10 tahun setelah Yesus lahir. Jadi ya masa-masa zamannya Yesus juga. Dan dibesarkan di Tarsus, provinsi Kilikia, wilayah Asia Kecil, keturunan suku Benyamin dan termasuk orang Ibrani. Latar belakang ya, dia adalah warga negara Romawi, digambarkan sebagai orang yang kecil ya, ini profil orang yang kecil kan siapa ya, memiliki kelemahan dalam penglihatannya, mungkin Tuhan mengkocok itu salah satunya ini ya, dan tidak terlalu fasih di dalam berbicara. Sosok Paulus digambarkan sebagai seorang laki-laki berperawakan kecil tetapi kuat. Saya waktu ini siapa ya? Mungkin Regi. Sedikit botak, bukan ya. Berhidung seperti kakak tua, siapa? Dan memiliki kaki yang bengkok. Kaki bengkok itu sepak bola katanya oke. Oke. Sepintas periode kehidupan Paulus. Berikut adalah garis besar kehidupan Paulus dengan mengingat bahwa ini bersifat perkiraan ya, perkiraan. Oh ternyata umur 34 Paulus bertobat. 37 setelah bertobat berkunjung ke Yerusalem dari Damsyik. Kan dia menuju Damsyik, kan sempat buta, disembuhkan ya. Terus umur 46 kunjungan kedua ke Yerusalem, umur 47 terus yang 47-48 perjalanan misionaris pertama, ada konsili Yerusalem, itu ada apa ya, dasar-dasar pengertian iman itu semrawut, makanya ada konsili di Yerusalem. Umur 49 sampai 51 perjalanan misionaris kedua, menulis surat 1 Tesalonika. Terus umur 57 perjalanan misionaris ketiga, nggak bisa naik. Umur 56 menulis surat ke Korintus, 56, 57 menulis surat kepada Titus. Umur 57 59 dipenjarakan, ya masuk penjara. 57 59 dipenjarakan di Kaisarea. Terus mana lagi? Profilnya itu 60 berangkat dari Kaisarea ke Roma. Nanti saya akan mengambil ayat yaitu di umur 60 di mana dia naik kapal perjalanan dari Kaisarea ke Roma. Di sana dia akan mengalami sebuah kesulitan besar. Kita mau belajar di umur Paulus tahun umur 60. Terus lanjut, enggak kelihatan ya.
Umur 60 berangkat dari Kaisarea ke Roma, 60 sampai 62 dipenjarakan di Roma. Umur 6 bulan, 60, setelah dipenjara, habis itu dibebaskan, dan selanjutnya dipenjara lagi. Umur 64 dipenjara di Roma untuk kedua kalinya sampai dihukum mati dipenggal kepalanya di zaman Kaisar Nero. Ini dipenggal kepalanya di Kaisar Nero ini cerita sejarah gereja. Di Alkitab sendiri tidak diceritakan dipenggal, ya, tetapi ceritanya seperti itu, dipenggal. Umur 64 ya dipenggal oleh Kaisar Nero yang super kejam. Saking kejamnya, kalau punya anjing namanya Nero. Oke, itu sepintas tahun-tahun Paulus yang akan kita pelajari dari tahun ini. Umur 60 yaitu sebuah perjalanan dari Kaisarea menuju Roma, kita akan gali ya. Terus lanjut sepintas pengalaman Paulus dalam pelayanan. Apa pengalamannya? Paulus di penjara. Jemaat Eklesia ada yang di penjara? Oh belum. Paulus kerap berada di ambang maut. Paulus 5 kali disesat oleh orang Yahudi, masing-masing 39 pukulan. Selesai dicambuk, cambuknya itu ada kaitnya tuh, darah itu. Ngeri, super ngeri. Paulus dilempari batu, Paulus mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, terkena banjir dan korban perampokan, kelaparan, kedinginan, dan kekurangan pakaian dan lain-lain. Ini sepintas profil Paulus di dalam menjalani kehidupan dia sebagai murid Kristus. Enggak mulus ya ternyata ya. Enggak membayangkan apa anak Tuhan sudah berjumpa dengan Tuhan, perjalanannya mulus, berdoa Tuhan kau kirim roti datang. Enggak. Ini di 8 poin ini kira-kira mana ya yang saya alami kok enggak ya? Di penjara enggak, di ambang maut enggak, dipukulin enggak, dilempar batu enggak, naik kapal karam enggak, terkatung-katung. Ternyata apa yang kita alami dibanding Paulus jauh enggak ada apa-apa. Cuma tahu enggak apa hari-harinya Paulus setelah ketemu dengan Tuhan? Hari-harinya adalah dari kota di Turki saat itu, yaitu menceritakan mengenai Yesus. Saya refleksi hari-hari saya apa ya? Waduh, 1 minggu besuk 1 kali aja sebuah perjuangan. Ya refleksilah, jemaat kita, mari setiap kita akan belajar dari Paulus, sisi menghadapi badainya dan sisi hari-harinya. Tiada hari tanpa dia memperhatikan jiwa. Biarlah jemaat Eklesia juga demikian, tanpa hari 1 minggu lah setidaknya. Karena kita bekerja, kita berjuang menafkahi keluarga, kita agendakan untuk bergerak sesuai mencari jiwa. Besok terutama ya, kita nanti agendakan bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, saya mengambil di Kisah Para Rasul 27, ayat-ayat inilah yang saya gali, saya temukan sikap Paulus di dalam menghadapi badai. Saya baca, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan badai, maka pada waktu keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Kenapa membuang muatan? Karena terlalu berat. Kalau diombang-ambingkan sedikit, di sini bisa tenggelam. Supaya spare antara air dan bibir perahu lebih aman, dibuang. Ya. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Saya bayangkan apa ya, mungkin dongkrak, seling, mesin apa, besok dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan siang dan malam, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Suatu kondisi yang sangat tragis. Untuk menghayati seperti ini, bayangkan kita ada di dalam perahu yang sama.
Betapa menakutkan. Saya membayangkan seperti Paulus habis ditolong Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan berkuat, Tuhan menyembuhkan matanya. Tentunya hari-hari ini dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak dijawab-jawab. Saya akan mempertanyakan, Tuhan, Engkau dengar nggak sih doa saya? Itu kalau saya, tapi Paulus tidak. Ayat 27 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku ini dituruti supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Yang mengingatkan sebenarnya Paulus itu sudah nasihati, karena Paulus dipimpin Roh Kudus sudah berbicara, kapalmu itu jangan, nanti kamu akan jadi masalah. Ngomong nih perwira, sopo Paulus seperti itu, kok ngajari pelaut, nahkoda, dan gak digubris. Ya kadang-kadang ya, kalau saudara dinasihati hamba Tuhan, perhatikan, biarpun dia Pak Amos itu bukan ahli IT, bukan ahli kuliner, tetapi kalau ada nasihat didengarkan, karena Roh Kudus bisa belum tidak mustahil ya. 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ya, nanti kita akan di dalam menghadapi badai, tabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut. Jangan takut Paulus, engkau bersama-sama menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini luar biasa ya. Oleh karena kita, tetangga kita atau kantor kita bisa selamat dari banyak hal. Ini Paulus juga seperti harapan saya. Oleh karena jemaat Eklesia ada di perjalanan tur, maka saat kepleset selamat sembuh. Misalkan selamat karena 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Jadi ada 3 poin yang saya belajar dari Paulus, tabah, jangan takut, dan percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepada Allah. Betul-betul sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan, Paulus akan jadi Tuhan. Oke, respon dan sikap menghadapi badai kehidupan. Yang pertama yaitu apa? Hati yang tabah. Apa yang hati yang tabah? Banyak saya klik kemana ke banyak sumber yang lebih mendekati, yaitu hati yang sabar menghadapi situasi yang sulit tanpa menyalahkan siapapun. Ada kecenderungan di saat kita dalam kesulitan, fokusnya cari siapa yang membuat ini, gara-gara ini, gara-gara kamu, gara-gara suamimu, gara-gara istri, gara-gara ini, gara-gara. Fokusnya bukan menghadapi dengan tabah, ya wis, mari kita hadapi, tetapi ini tanpa menyalahkan siapapun, menghadapi situasi yang tidak enak, tetapi fokusnya nanti percaya ya, nanti saya bahas yaitu tetap tabah, sabar menghadapi situasi sulit, tidak emosi. Emosi membawa komentar yang melemahkan diri sendiri, maupun komentar yang melemahkan orang lain yang mendengarkan, komentar yang
eh, muaranya nanti menyalahkan Tuhan. Tambah, jadi setiap saudara yang saat ini mengalami situasi yang sulit, berdoa belum dijawab, bisnis tidak lancar, dan banyak hal yang tidak sesuai dengan tambahkan hati. Tambah. Sampai kapan? Sampai pertolongan Tuhan nyata. Tambah bukan sehari, 2 hari. Ini terkatung-katung 14 hari. Waduh, frustasi, putus harapan. Yang kedua, jangan takut. Hal manusiawi saat kita ada dalam suatu kesukaran, apalagi bencana, apalagi sebuah tekanan atau ancaman, spontanitas kita ini takut. Bagaimana ini menyikapi, bagaimana ini jalan keluarnya, takut. Tetapi firman Tuhan, Tuhan Yesus mengutus malaikatnya bilang jangan takut. Saat kondisi seperti itu, Tuhan tidak mengangkat Paulus, tidak terbang malaikat ke pulau udah, tetapi apa? Jangan takut. Ujian tadi sejalan saya. Jangan mengharapkan mujizat. Mujizat itu nyata, masih ada. Tetapi berharap, berdoa, minta kekuatan untuk menopang, menahan beban, mengatasi problem, mengatasi. Ujian tadi luar biasa, sejalan. Paulus tidak minta apa-apa ya, kita tidak bisa membaca di dalam Alkitab. Tetapi Paulus justru menguatkan dan tidak takut. Dihadapi tidak takut apapun yang dia. Jadi ini kita belajar dari Paulus untuk hadapi dengan berani karena ada Roh Allah dalam diri kita. Apalagi di dalam diri kita ini ada Roh Allah. Yakin. Jangan takut. Lalui dengan kasih karunia, dengan anugerah dari Tuhan. Itu yang memampukan kita. Di saat kita berdoa, mampukan kami Tuhan mengatasi problem yang tidak kunjung datang. Sampai kapan ya sudah? Yang diminta itu kekuatan Allah untuk menopangnya. Lagu pujian tadi seperti itu. Terus berikutnya, tadi yang saya kuning itu Paulus percaya akan Allah. Itu yang justru kekuatan kita di saat menghadapi situasi apapun, yang sulit apapun. Kita pertama-tama bahwa kita harus percaya kepada Allah. Percaya apa saja. Satu, ini. Percaya bahwa Allah itu baik. Itu penting. Kalau kita sudah curiga Allah itu pilih kasih, Allah itu ya dok yang kalau dokternya nggak stabil dan sebagainya. Allah itu ya mengasihi orang-orang yang menyenangkan aja. Tidak. Kita lupa Allah itu mengasihi kita. Kasihnya itu tidak ada yang menandingi. Buktinya apa? Karena dia menyerahkan anaknya Yesus mati. Atau kesulitan apa sih dibanding dengan kasih Allah yang menyerahkan anaknya sampai. Kalau kita tahu seperti itu ya akhirnya kita paham ya, apapun situasinya Allah itu kasih. Katanya kasih, kok gak menolong. Ya pertolongan Tuhan tidak bisa kita setir. Pertolongan Tuhan tidak kita klaim sesuai keinginan kita. Maka Yesus sendiri saat terhuyung-huyung mikul salib, dalam hatinya Allah Bapa, saya gak kuat, tolong. Ya. Kan tidak seperti itu. Dijalani ya. Mungkin dalam hatinya, kenapa ya Allah Bapa membiarkan saya seperti ini? Tapi masa-masa yang sulit seperti itu dijalaninya. Oke ya. Penting ini, penting jemaat Tuhan. Sadar bahwa Allah kita itu baik. Kebaikan Allah itu
kita cerna dengan gamblang, ada yang belum kita bisa cerna. Kita baru bisa mencerna setelah peristiwa terlalui. Ya, kasus tadi ya, cerita dengan Pak Amos tadi, akhirnya membawa sebuah kesimpulan malah itu Pak. Yang kedua, percaya janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan di dalam Alkitab, janji Tuhan, banyak hal janji Tuhan. Itu Allah bukan orang yang lupa akan janji. Dia pasti menepati. Kapan? Itu waktu Tuhan. Maka segala sesuatu indah pada waktunya. Lagu tadi mengingatkan lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita tidak bisa nyetir Tuhan. Maka yang kita lakukan kepasrahan Tuhan. Jadilah berdoa. Seperti Maria disuruh akan hamil, padahal dia masih perawat, berontak. Tapi apa sikapnya? Jadilah sesuai apa yang Tuhan itu. Hati itulah yang dibutuhkan kita untuk bisa melalui badai. Berikutnya, percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sekarang jemaat Tuhan ada dalam suatu badai, ada kesulitan, yakin ayat ini Tuhan turut bekerja. Bekerjanya apa? Ya belum tahu. Akan tahu kalau proses itu sudah berakhir. Tapi yakin. Kalau jemaat Tuhan menyadari ya bahwa Tuhan turut bekerja, ya sudah, berarti biarpun saya jatuh terluka, saya kekurangan uang, saya ditipu orang dan sebagainya, saya juga habis ditipu. Tapi saya berdoa supaya dikembalikan, nggak dikembalikan ya sudah. Tipu online ya. Anak saya belum tahu kalau saya ketemu, kalau saya cerita malu, saya cerita ke istri saya. Tapi saya mempercayai sebuah peristiwa apapun Tuhan turut bekerja. Saya belum bisa mencerna saat ini. Suatu saat saya akan mencerna dan ternyata ini Tuhan. Tuhan turut bekerja. Badai kecil yang saya alami dulu waktu saya SMP mau SMA, sudah diterima di SMA favorit, bisa 4 semester dulu belum ada program, sebuah kebanggaan seluruh nomor jajar keempat, ambil terima tanpa tes. Ternyata ada musibah, panggilannya nggak disampaikan sehingga waktu daftar tutup bencana. Ngelamar ini, BPSP, Senakma, terus sama ibu sekolah SPG, jadi guru, melok prei. Saya malu, ya hampir, tapi tidak tahu. Saya akhirnya daftar Poltek masuk cadangan. Kalau saya waktu itu berontak nggak nurut Tuhan, ya, saya tidak bergabung di Immanuel, saya tidak bergabung di Eklesia, nggak bisa bersama-sama dengan kami. Setelah peristiwa itu saya bisa menyimpulkan itu Tuhan turut campur tangan setelah bertahun-tahun. Jadi jalani ya. Seperti jemaat Tuhan, saudara kita Diki yang harus ke Medan, melihat situasi yang saat ini tidak memungkinkan harus ke Medan. Jalani kalau memang itu pimpinan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melihat dan mengetahui apa yang sedang kita alami. Allah itu baik. Jualan omset kok menurut terus. Sadar bahwa Tuhan juga tahu hatimu itu, Tuhan tahu kalau omset menurut terus. Tuhan juga tahu kondisi keuangan Eklesia. Makanya kita berdoa aja, pertolongan Tuhan tidak tahu gimana caranya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Berdoa, bekerja. Ya, jangan mendekati Tuhan. Percaya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Lagunya tadi kan ya, kita berdoa selalu berkelimpahan, berkecukupan. Iya, itu memang janji Tuhan. Tapi fokusnya bukan menuntut itu. Segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Indah pada waktunya. Yang bergumul menjadi pasangan hidup, yang bergumul menjadi pekerjaan, yang bergumul mulai apa lagi ya? Percaya aja gitu. Percaya yang opong, ya nggak tahu. Yang jelas Tuhan itu bukan manusia yang berbohong.
Nah ini, saya tak tahu kok dulu sini. Kalau pertolongan Tuhan belum kunjung tiba, ini problemnya kan. Apa yang harus dilakukan? Kontrakan habis, uang belum ada. Terus ya Allah, berdoa ikut dijawab. Melangkah dengan pimpinan Roh Kudus, karena Allah itu kasih. Tuhan taruh roh di dalamnya. Roh itu memimpin kita di dalam problem sulit seperti ini. Cerita di Paulus, Tuhan kesulitan seperti itu, Paulus akhirnya ikut cebur karena kapalnya murah berada. Kalau seperti itu, kalau enggak nanti ada gambarnya ya, itu ya terlepas dan tenggelam. Jadi melangkah. Yang kedua, melangkah dengan iman. Iman apa? Iman kepada janji Tuhan. Janjimu ini, saya beriman ini terjadi. Saya beriman. Jadi mengimani sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jangan mengimani sesuatu yang tidak ada dasarnya. Itu tidak bisa digenapi, tidak ada dasarnya. Yang ketiga, melangkah dengan akal budi. Dan tadi kapal itu mau tenggelam. Ini tadi kalau ini bebannya terlalu banyak, akan semakin bisa jadi tenggelam total. Barang dikeluarkan, beras malah kapal dikeluarkan. Akhirnya terakhir Tuhan juga belum menolong, kapal kandas. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang 246 kalau nggak salah, saya lupa, saya nggak apa ya, 246 akhirnya selamat semua. Dengan apa? Dengan akal budi, maksudnya dengan selamat. Ada yang pakai papan, mungkin ada jerigen, mungkin ada apa yang bisa renang sampai ke daratan. Ya, jangan mujizat Tuhan, ngirim malaikat ngangkat, malaikat dua kiri kanan, ayo kayak di film Harry Potter itu. Tidak seperti itu. Sesuatu yang logis dialami. Ada papan yang mengapung, naik papan dia renang menuju sana. Susah, tapi itu dijalani oleh Paulus. Ini foto ini menggelitik ini. Murid-murid Yesus saat ada badai, apa yang dilakukan Yesus? Badai di stop, berhenti badai. Enak ya, dimanjakan murid. Paulus juga murid Yesus, murid tidak langsung ya, tapi waktu badai, bukan Yesus datang, badai berhenti. Itu kan khayalan kita. Tetapi waktu seperti itu, apa yang dilakukan? Pertolongan Tuhan, mengirim malaikat, kuatkan hati. Lagu tadi beri kekuatan untuk menopang beban, minta kasih karunia untuk menopang kesulitan, mengatasi kesulitan. Murid Yesus ini selamat tanpa upaya apa-apa. Ini Paulus yang kepalanya budak tadi, selamat ke pantai oleh karena perjuangan. Kenapa perlakuan Tuhan kok sepertinya beda? Ya. Kita mungkin bisa menilai beda, tetapi yang bisa kita simpulkan cara Tuhan menolong kita itu memang beda-beda. Jangan memframe Tuhan, saya tolong Tuhan dengan cara orang datang ngejak kerjasama, dia yang modalin, saya yang kan khayalan kita. Wah, khayalan kita nego-nego. Cara Tuhan menolong, pasrah saja sama Tuhan. Selamat, lagi berjuang, ngoyo, berenang sampai ke pantai. Jadi Yesus menyelamatkan muridnya dengan menghentikan badai saat itu. Yesus mengutus malaikat untuk menguatkan Paulus untuk mengatasi badai. Jadi beda kekuatan yang diterima Paulus untuk mengatasi badai dan akhirnya selamat. Setelah selamat, cerita Paulus itu menarik sekali. Ini makanya baca firman Tuhan setiap hari supaya nyambung.
Aduh, itu Paulus luar biasa, kita dapat terinspirasi banyak betapa dia Paulus hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sudah sampai di pantai Katisen lagi bahasa Jawa. Kalau kedinginan mau beku, ada perapian untuk angkat tangan, begini. Ayo, kok ya dipatuk tangannya digigit ular beludak. Orang di situ orang 246 itu, aja dikutuk Tuhan, diselamat ke laut, tapi digigit ular. Orang durhaka. Jadi kok gak mati-mati. Akhirnya selamat, orang akhirnya kan heran, hormat, kagum. Benar, akhirnya ini dewa nih. Pada ular beludak gak mati. Akhirnya saya yakin 46 itu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu keyakinan saya, karena Paulus begitu lihat fakta membuktikan Tuhan menolong Paulus. Ini gambaran menggelitik ya. Kalau gitu aku pengen jadi muridnya Yesus langsung dari selamat gitu. Ya zaman dulu, kita zaman sekarang. Ya, kalau yang jelas Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan terus bekerja. Oke. Ini saya catat intervensi Tuhan dalam kesulitan Paulus. Saya catat ya. Paulus mengutus keponakannya, Tuhan mengutus keponakan untuk memberitahukan tentang persekongkolan yang akan membunuh Paulus. Ya, kalau membaca Kisah Rasul paham. Jadi nanti ada orang-orang Yahudi yang sirik itu, Paulus dibawa ke Kaisar malam-malam. Nanti kita sergap di tengah jalan. Ayo, keponakannya kok yo kepo, dengar. Akhirnya cerita bahwa ada niatan jahat. Apakah itu peristiwa biasa saja? Tidak. Tuhan intervensi melalui keponakan memberitahu perwira bahwa ada persekongkolan selamat. Intervensinya Tuhan kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Kondisi itu. Yang kedua, Tuhan membuat gempa bumi sehingga penjara belenggu Paulus terlepas. Waktu puji Tuhan, tidak ada keluh kesah biarpun di penjara, karena Paulus ini Bapak kasih karunia dibandingkan kesulitan. Apalah, saya mati siang sempat ya, ada Nabi Abagus. Paulus, saya pinjam sabu, itu apa? Salah, sabu itu tadi, terus diikat. Paulus itu tangannya diikat. Paulus, demikianlah kamu nanti kalau pulang ke Yerusalem, kamu akan diikat, kamu akan dipenjarakan. Apa Paulus? Jangankan diikat, 3 menit katanya Yesus. Ditambah, jangankan diikat, dipenjara, mati pun siap. Wah, ini spirit of excellence. Oke? Jadi ada spirit of excellence. Jangankan apa, lebih dari itu kami siap melakukan. Oke, sebentar. Mengirim malaikat untuk memberikan semangat di saat badai. Tidak menolong, tapi memberi semangat. Tidak menjanjikan pelangi yang indah, tapi hujan. Ya. Memakai perwira untuk melindungi Paulus saat berlayar menuju Roma. Perwira penjaga yang lain rencana untuk membunuh, tapi perwira dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Paulus sehingga tidak dibunuh di kapal. Menetralkan bisa ular beludak sudah saya ceritakan. Memerintahkan perwira untuk diberi tahanan rumah selama 2 tahun. Ini tidak pernah dibahas ya. Ternyata 2 Pak Budi 14 waktu doa ya. 2 tahun. Jangankan 2 tahun. Sehari 2 hari Paulus bisa memenangkan banyak orang. 2 tahun. 2 tahun inilah yang mengkristenkan Roma. Seluruh Roma akhirnya kan setelah beberapa periode, kalau nggak salah Kaisar Agustus ya, mengkristen, memaklumatkan bahwa seluruh kekaisaran Roma harus percaya Tuhan Yesus. Cikal bakalnya siapa? Paulus. Nggak tahu loh saat dia harus berlayar ke Roma dan sebagainya.
kadang belum bisa memahami. Sekarang kita bisa Tuhan turut bekerja. Sesuatu yang dasar di balik kesengsaraan kita, di balik problematika kita, Tuhan turut bekerja. Yakin Allah itu baik, Allah tahu, Tuhan turut bekerja. Itu bekal untuk menghadapi badai. Nah, ini terakhir, sudah habis ya, terakhir ya. Sudah di mode pesan Paulus ini di Roma 5, 2-5. Ini hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah ya bacaannya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di balik apa yang dilayani Paulus sebagai manusia mengharapkan kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kalau kita sengsara, itu Tuhan izinkan ada sesuatu yang indah di balik kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa sih yang membuat kita ini bertahan hidup kalau tidak sesuatu yang kita harapkan? Pengharapan itu akan terwujud melalui sebuah proses. Apa itu? Kesengsaraan. Jadi kalau jemaat Tuhan mengalami sengsara, jalani dengan tabah, jalani dengan percaya, jalani segala sesuatu indah pada waktunya. Sudah habis. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Harapan kalau PHP palsu, tapi harapan kepada janji Tuhan tidak.